Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya. Salam peternakan untuk seluruh teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Dan untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang obat yang wajib ada dan wajib tersedia di kandang. Jadi obat itu sangat penting sekali teman-teman untuk menunjang kesehatan ternak kita, supaya nanti ternak itu tetap sehat, tetap bereproduksi dan nanti akan menghasilkan ternak yang berkualitas. Nah, kenapa obat ini tuh harus wajib ada dan harus tersedia di kandang teman-teman? Alasannya adalah obat ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan kelinci, untuk mengobati penyakit-penyakit yang biasa kelinci alami ya. Terus obat ini juga serbaguna teman-teman, serbaguna dalam menangani berbagai penyakit ya. Tentunya penyakit yang paling sering sekali kelinci alami. Nah, maka dari itu harus tersedia dan wajib ada gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula yang masih bingung ya dalam penanganan penyakit terhadap kelinci, nah simak terus ini teman-teman. Ini satu obat tapi bisa berbagai macam penyakit ya. Akan saya ambilkan obatnya dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, nih Wormectin. Ini saya bukan lagi mempromosikan merek tertentu ya teman-teman. Jadi benar-benar ini real teman-teman, real untuk teman-teman yang masih bingung, masih belum tahu cara penanganan penyakit-penyakit yang ataupun obat yang harus ada dalam penanganan penyakit di kandang teman-teman. Nah, jadi ini salah satu solusi obat yang wajib ada di kandang teman-teman, Wormectin. Nih, khususnya untuk teman-teman pemula, Wormectin itu untuk apa gitu kan? Nah, Wormectin itu kegunaannya banyak teman-teman ya. Nah, yang pertama itu bisa mengobati skabies ataupun gatal pada kelinci ya. Bukan cuma kelinci teman-teman, di kambing, di domba, bahkan di sapi pun bisa dengan obat ini ya. Terus untuk mengusir ya teman-teman, untuk mengobati parasit luar dan dalam. Nah, khususnya untuk kelinci sendiri itu seperti cacingan ya, seperti tungau. Nah, itu banyak teman-teman. Nah, ini bentuk dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya bentuk dalamnya, kalau dibuka itu seperti ini. Nah, Wormectin ya, jangan sampai salah teman-teman ketika membelinya Wormectin. Nah, jadi ini obat suntik teman-teman. Ini obat suntik, tapi ini bisa dioles. Nah, bisa kita oleskan ke kelinci, khususnya ketika teman-teman ada ya kelincinya yang mengalami skabies ataupun gatal ya di permukaan, seperti di telinga, di hidung ataupun di kaki. Nah, ini bisa disuntikkan, bisa juga dioleskan. Nah, ini kegunaan Wormectin ini. Dan ketika teman-teman mempunyai kelinci yang kondisinya itu kurus ya, terutama makannya banyak tapi kurus, nah kemungkinan besar itu indikasi terkena cacingan. Nah, ini bisa diobati dengan obat ini. Nah, ini banyak kegunaannya teman-teman. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ataupun kesehatan kelinci ya, dalam kondisi sehat itu bisa teman-teman ya, tinggal kita suntikan aja ke kelinci. Nah, jadi bukan cuma untuk penanganan penyakit, tapi obat ini juga untuk menjaga kesehatan kelinci ataupun menjaga kesehatan ternak kita. Ketika teman-teman ingin ternaknya tetap sehat, nah kita rutin menyuntikkan Wormectin ini ke kelinci ya. Ya, bisa dibilang ketika untuk pencegahan itu 3 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Ini untuk pencegahan penyakit, tapi ketika untuk pengobatan penyakit kita bisa gunakan 3 hari sekali. Jadi untuk penyembuhan ya, pengobatan. Nah, jadi 1 kali kita suntikan, nanti di hari ketiganya itu kita suntikan lagi. Nah, jadi untuk teman-teman pemula yang kelincinya terserang skabies itu gatal teman-teman ya, gatal, ataupun kalau istilah orang Jawa itu apa namanya ya, cangkrangan apa itu namanya ya. Jadi di bagian luar kulitnya teman-teman, jadi gatalnya itu menyerang bagian luar. Contoh misalkan bagian telinga, yang paling sering kelinci alami itu di bagian telinga, di bagian kaki, dan di bagian hidung ataupun mulut. Nah, itu bagian-bagian yang paling sering kelinci alami. Nah, ketika ada tanda-tanda parasit luar yang menempel ke bagian kulit luarnya, itu nanti ada
seperti ketombe teman-teman, seperti ketombe yang nempel di bagian kulit. Nah, itu tanda-tanda kelinci itu sedang terserang skabies. Nah, cara pengobatannya ini, suntikan bisa, dioles bisa, tapi kalau saran saya yang sering saya gunakan itu adalah dioleskan teman-teman. Nah, dioleskan untuk pengobatannya, terus itu lebih cepat lagi teman-teman ya. Paling cepat itu dioleskan ya, 1 hari dioles itu sudah rontok. Terus untuk parasit dalam seperti cacingan teman-teman ya, cacingan ketika kelinci makan banyak terus tidak gemuk-gemuk ataupun kelincinya itu kurus aja terus ya, ini bisa kalian obati dengan ini ya, obati dengan ini obat. Misalkan kayak kalian untuk mengobati cacingan itu harus disuntikan teman-teman ya, harus pakai suntikan ya, nanti disuntik ke daging. Nah, bagian dagingnya, nah itu nanti bisa mengobati cacingan ataupun parasit dalam. Terus untuk pencegahan penyakit, nah untuk pencegahan penyakit itu kelinci yang dalam kondisi sehat teman-teman ya, kelinci yang dalam kondisi sehat supaya badannya itu tetap fit. Nah, nanti bisa disuntik dengan Ivermectin ini. Untuk takarannya sendiri biasanya bervariasi tergantung berat badan kelinci. Tapi kalau untuk kelinci dewasa biasanya saya gunakan itu 0,3 dari suntikan itu. Nanti akan saya ambilkan dulu teman-teman suntikannya biar jelas ya. Nah, ini suntikannya teman-teman. Nah, ini kalau untuk pencegahan penyakit itu 0,3 ini teman-teman ya. Ini untuk kelinci dewasa, tapi kalau untuk kelinci yang masih kecil usia di bawah 4 bulan saya gunakan sekitar 0,2. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula ya, harus wajib mempunyai obat ini. Nah, ini ada untuk harga sendiri ada yang sekitar 45.000. Ini untuk kemasan yang besar ya teman-teman, 20 mili ini 20 mili ya, itu sekitar 45.000. Dan ada yang sekitar berapa ya, 15.000 itu ya kalau nggak salah, itu sekitar 5 milian apa berapa mili itu saya lupa. Itu harganya 15.000 untuk botol kecil teman-teman. Nah, itu tergantung teman-teman mau beli yang mana. Nah, saran saya kalau untuk teman-teman yang kelincinya kepengen sehat terus, nah belilah obat ini ya. Obat ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan ternak kita. Lalu untuk pencegahan penyakit seperti kembung, mencer itu karena faktor-faktor ataupun kondisi-kondisi tertentu teman-teman ya, jadi obatnya berbeda. Tapi kalau untuk yang saya sarankan ya, ini obat yang wajib ada dan wajib tersedia di kandang. Jadi jangan sampai terlewatkan obat ini teman-teman ya, karena nantinya obat ini bisa menjaga kekebalan tubuh ternak kita. Nah, itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman update terus tentang ilmu ya, tentang kelinci ataupun tentang ternak yang sedang teman-teman jalani. Nah, tentang kesehatannya, tentang pencegahan penyakitnya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuma sekedar sekedar memelihara tanpa merawat yang benar. Nah, itu jadi sebisa mungkin rawat yang benar, dipelihara yang benar, yang nantinya akan menjadi nilai plus tersendiri untuk kita, terutama ketika teman-teman mau memfokuskan ternaknya untuk dijadikan penghasilan. Nah, itu nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih teman-teman, karena ketika ternaknya itu sehat, ternaknya itu baik, nah itu hasil ataupun penjualannya itu juga akan meningkat teman-teman gitu. Jadi harganya itu juga akan meningkat dengan kondisi ternaknya. Tapi ketika ternaknya itu sakit, ternaknya itu gampang sekali terserang penyakit, nah itu harga jualnya juga akan menurun ya, tergantung kualitas ternaknya. Nah, itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin rawat ternaknya, jaga ternaknya supaya ternak teman-teman itu tetap sehat, tetap fit, dan nantinya ketika dijual menghasilkan keuntungan yang berlipat. Nah, khususnya sediakan Ivermectin ini teman-teman. Nah, kalau untuk cara pengobatan, misalkan teman-teman masih bingung ya, ketika teman-teman mempunyai kelinci yang terkena skabies, nah video yang sebelumnya ya, video-video yang sudah saya buatkan itu ada ya, tentang penanganan skabies itu ada. Terus ketika teman-teman cara pengobatan atau pencegahan cacing itu ada juga. Tapi saya kalau pencegahan cacing tidak menggunakan ini teman-teman ya,
ada obatnya lagi ya, menggunakan obat cacing, tapi bisa menggunakan obat ini tapi dengan disuntik ya. Kalau untuk yang pencegahan dengan cara suntik saya belum membuatkan videonya, tapi teman-teman juga bisa mencari video lain tentang pencegahan cacing dengan cara disuntik. Nah itu, jadi cari aja di YouTube ya, banyak sekali banyak tutorial cara pencegahan penyakit dengan cara suntik. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, semoga bisa menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang baru belajar beternak ya. Semoga ternak teman-teman itu cepat berkembang biaknya, cepat menghasilkan keuntungan untuk si peternak itu. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.